Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat semua ya. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita IPS kelas 8. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Jadi, masih ingat ya, negara-negara mana saja yang merupakan negara anggota ASEAN, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara ya nak ya. Kira-kira gimana ya interaksi yang terjadi antar negara-negara tersebut? Yuk kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi ini terjadi karena setiap negara tentunya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, yang tentu saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Keunggulan dan kekurangannya juga tersebar di berbagai sektor yang tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya interaksi antar ruang untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap negara anggota. Baik itu kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dunia internasional. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi, apa saja yang mendorong kerjasama bisa terjadi? Faktor pendorong terjadinya kerjasama itu antara lain 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Apa saja ya yang menjadi sumber daya alam Indonesia? Ya, benar. Ada batu bara, ada emas, ada minyak bumi, dan lain sebagainya. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kalau ada faktor pendorong, biasanya ada faktor penghambat. Kira-kira faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN apa saja ya? Yuk kita lihat. Ada beberapa faktor penghambat terjadinya kerjasama di kawasan ASEAN. Antara lain, 1. Perbedaan ideologi. Kalian tahu kan ideologi negara kita? Ya, benar. Pancasila. Faktanya, sampai saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Kebijakan protektif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian
karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Ternyata interaksi antar ruang yang terjadi antar negara-negara ASEAN sangat penting dan sangat dibutuhkan ya. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh terlalu bergantung kepada negara lain. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus belajar agar nantinya mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Semangat! Semangat belajar dan selamat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.